Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunzirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang paling indah, yang paling mulia untuk senantiasa menghiasi bibir kita. Tidak lain ucapan itu adalah ucapan yang pertama terucap ketika Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sebagai orang Islam, wajib hukumnya kita ikrarkan, kita ucapkan dalam sehari semalam sebanyak 17 kali. Karena di dalam salat kita ada 17 rakaat, dan di dalam salat sarasahnya salat kita adalah membaca surah Al-Fatihah, dan ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sendiri melakukannya, hanya satu. Allah memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah mewajibkan kita berpuasa pada bulan suci Ramadan, Allah tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan. Allah mewajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah, Allah tidak mengeluarkan zakat fitrah. Allah mewajibkan bagi yang mampu untuk melaksanakan haji ke Baitullah, Allah tidak melaksanakan haji. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sendiri berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap khatib selalu menyampaikan pada khutbah keduanya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hanya orang yang beriman. Allah tidak memanggil orang Islam ya ayyuhal Islam, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan munafiqun, ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal fasiqun. Allah tidak memanggil. Yang dipanggil berselawat kepada Rasulullah hanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka judul khutbah pada kesempatan ini sesuai ayat yang saya bacakan tadi. Ayat ini terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 102. Judul khutbah pada kesempatan ini adalah hakikat iman dan takwa dalam kehidupan kita. Berbicara tentang hakikat, berarti kita harus tahu apa itu iman, apa itu takwa, apa itu Islam. Ayat ini mengandung dalam surah Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Ada 3 indikator yang dikandung ayat ini. Pertama, panggilan bagi orang yang beriman. Yang kedua, bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Dan yang ketiga, Allah melarang kita mati sebelum Islam. Berbicara tentang iman, kapan kita beriman? Siapa yang mengakui kita bahwa kita beriman? Sejak kapan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Beriman bukan ketika kita lahir, bukan ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ditiupkan roh ke dalam jasad kita. Dalam surah Al-A'raf dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ruh itu ditiupkan masuk ke dalam janin, Allah bertanya dulu kepada ruh. Jadi alam yang pertama, tempat kita pertama sebelum kita ada di dalam jasad kita, berada di alam arwah. Arwah inilah yang ditanya oleh Allah. Dan sama pertanyaannya arwahnya, rohnya Nabi Adam dengan ruh kita, rohnya Rasulullah, sama pertanyaannya. Apa pertanyaan Allah kepada ruh? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka ruh itu menjawab, qalu bala syahidina, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Inilah syahadat yang pertama kita ikrarkan ketika kita masih di alam arwah. Karena kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, maka ditentukanlah 3 rahasianya Allah. Rahasia hanya Allah yang tahu. Kalau ada rahasia sudah ditahu oleh orang lain, bukan rahasia. Jadi kalau ada rahasia kita, siapapun, istri kita pun, orang tua kita pun, orang terdekat pun, jangan pernah kita sampaikan. Karena itu rahasia kita. Rahasia hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pernah melakukan suatu dosa pada masa kecil, pada masa yang lalu, remaja, dewasa, pernah kita melakukan, yang tahu hanya kita dengan Allah. Maka cukup kita yang tahu, jangan pernah kita sampaikan kepada siapapun. Karena yang menutupi kesalahan dosa yang kita lakukan adalah Allah. Itu satu. Apa rahasianya Allah? Wa ajalahu, ajal kematian. Manusia tidak tahu kapan kita akan mati. Apakah kita ikut sama Rasulullah 63 tahun? 40 tahun? 1 tahun? 1 minggu? 1 hari?
Berapa kontrak hidup yang Allah berikan kepada kita? Bukan 63 tahun. Bukan 1 tahun. Bukan 40 hari umur yang diberi pinjamkan Allah kepada kita. Umur yang dipinjamkan Allah kepada kita hanya 2 kali 12. Kenapa 2 kali 12 jumlahnya 24? Apa rumusnya? Dari mana rumus itu? Rumus inilah Allah menciptakan langit dan bumi. Rumus inilah diciptakan bulan dan bintang. Seluruh fasilitas di atas permukaan bumi ini lahir di angka 12. Tidak ada angka 13. Jam kita hanya sampai di 12. Mulai dari jam 6 sampai 12. 12 ke 6. Berarti 12, 6, 6, 12. Kita hanya hidup di angka 12. Dari mana itu angka 12? Dari kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Itu jumlah hurufnya 12. 12 jam, 12 bulan dalam 1 tahun. Yang mana 12-nya lagi? Muhammad Rasulullah. Itu juga jumlah hurufnya 12. Itulah lahir dan batin. Itulah yang dijamin hidupnya di dunia wal akhirah. Man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, dakhatul jannah, langsung masuk surga. Jadi ada yang tidak diperiksa oleh munkar dan nakir, langsung dapat tiket khusus dari Allah, dakhatul jannah, langsung masuk surga. Sama kalau kita dekat sama pejabat, dekat sama menteri, gubernur, presiden, lewat manapun kita bisa masuk. Tapi kalau tidak dekat, tidak dikenal, baru mau masuk sudah ditahan oleh Pol PP. Kenapa? Kita tidak dikenal. Bagaimana kita dikenal? Bagaimana kita dikenal Allah? Bagaimana kita dikenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan pernah tinggalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik ketika tinggalkan rumah kita, di atas mobil kita, dimanapun kita berada, di atas pesawat, jangan pernah injak pesawat itu sebelum kalimat ini kita ucapkan. Jangan sampai terakhir kita injak itu pesawat. Jangan sampai terakhir injak rumah kita. Jangan sampai terakhirlah kita naiki mobil kita. Maka itulah yang dijamin ketika terjadi musibah dalam perjalanan, kita mati dalam fi sabilillah, mati dalam kekasihnya Allah, yang dicintai oleh Allah. Itulah yang dikenal oleh Allah, dikenal Rasulullah. Karena selalu dimanapun dia berada, selalu tidak pernah, selalu dibasahi bibirnya dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa ketika membaca Muhammad Rasulullah selalu ketemu dua bibir kita? Karena inilah jasa dia kita, inilah zikirnya jasa dia kita, dan jasa zikirnya ruh kita, jiwa kita, hati kita adalah la ilaha illallah. Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang didakwakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada periode Mekah. Selama 13 tahun Rasulullah berdakwah menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi tidak ada berapa orang saja yang beriman. Tidak cukup 100 orang yang beriman kepada Allah pada periode Mekah. Cuma 72 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, hanya berdakwah 10 tahun. Nabi berdakwah pada Mekah dan Madinah cuma 23 tahun. Rasul diperintahkan berdakwah, diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Jumlah kehidupannya Rasulullah, umurnya Rasul 63 tahun. Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi ajal kematian untuk selalu kita jaga. Maka selalu kita siap.
Bagaimana kita bisa mati di dalam Islam? Maka yang harus dilakukan dalam hidup dan kehidupan kita, selalulah hidup di dalam Islam. Mau tidur, bangun dari tidur, jangan langsung tidur, jangan langsung bangun dari tidur itu. Agama telah mengajarkan, Rasulullah mengajarkan sebelum kita tidur, hatamkan Al-Quran 30 juz, hajikan dirimu, daftarkan dirimu sebagai penghuni surga, dan jadikan semua para kaum muslimin dan muslimat memberikan ampunan atas dosa, salah dan khilaf kita. Gimana caranya ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, sebelum kita tidur jangan pernah tinggalkan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Dan yang kedua disunahkan adalah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Siapa yang baca 7 kali, sama dia telah menghajikan dirinya. Apalagi pesan Rasulullah, jadikanlah para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita. Gimana caranya ya Rasulullah? Kita bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apalagi pesan Rasulullah, berikanlah kepada seluruh umat manusia memberikan maafnya kepada kita. Maka sebelum tidur kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan yang terakhir, pejamkan, jangan pernah terlepas sampai terpejam mata kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Insya Allah ketika menghadapi sakaratil maut, tanpa kita dituntun, tanpa kita diajar, dengan mudah kita ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena kita sudah belajar mati sebelum mati. Di mana belajarnya mati? Di tidur. Dan sebelum kita bangun dari tidur, jangan pernah bangun dari tidur kita sebelum Allah menghapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, sebelum kita bangun dari tidur, kita perbaiki napas kita, kita hadapkan wajah kita ke arah ke langit, baru kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah faghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Maka seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan Allah hapus. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita persiapkan sebelum menghadapi kematian. Itulah hidup di dalam Islam, dan insya Allah mati di dalam Islam, mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan terakhir, salah satu doa yang tidak bisa diganggu oleh iblis adalah ketika kita sujud. Sujud terakhir di dalam salat kita, setelah kita membaca subhana rabbi a'la wa bihamdi 3 kali, kita mohon kepada Allah. Apa yang pertama kita minta adalah kesehatan. Berikanlah kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Yang kedua, cukupkan rezekiku ya Allah, bukan tambah, cukup. Dan yang ketiga, matikan saya dalam husnul khotimah, mati di dalam akhir hidup saya mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita tanamkan dimanapun kita berada. Mau keluar rumah, mau tidur, mau bangun tidur, dimanapun, selalulah tidak pernah terlepas kalimat ketauhidan, keimanan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan insya Allah kita akan berhadapan dengan malakal maut, dengan mudah kita ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru lepas roh kita dari jasad kita. Barakallahu li wa lakum fi adim wa nafa'ni wa yakum fihi min al-ayati wa sikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu sami'un alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah katiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ghfir minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alayya innaka syami'un qarib mujibud da'wati ya kadhi hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.